ada angka-angka tersembunyi dan mantra-mantra sesuatu di dalam badannya dia. Tapi nggak kelihatan gitu. Tapi yang lihat cuma orang-orang tersendiri yang punya kemampuan indera keenam. Saya ngelihat di dalam badannya dia penuh dengan tato-tato mantra dan huruf-huruf yang aneh dan asing bagi saya. Itu apa Mas Madi? Ya memang pernah saya diberitahukan oleh gaib saya untuk pergi ke suatu tempat di mana saya bertemu dengan seorang kakek. Kemudian saya entah apa itu, punggung saya dikasih kayak bacaan-bacaan seperti itu. Saya nggak ngeliat kan. Ya tujuannya untuk melindungi diri saya dari hal-hal yang jahat, gaib. Pantesan ketika saya kesini dia menimbulkan Selamat malam. Selamat malam, Roy. Silakan duduk semuanya. Terima kasih. Madi dengan tanggal lahir 11 bulan 9 1984. Madi karena sakit hati dari tetangganya, dia memiliki ilmu leluhur dan digunakan untuk menyantet tetangganya tersebut. Diambil ruhnya sampai meninggal. Setelah itu ternyata nggak berhenti sampai di tetangga, tapi ada korban-korban lainnya, jumlahnya sampai 8. Malam hari ini datang ke penembus mata batin mau menetralisir semuanya karena khawatir keluarga kena dampak dari ilmu yang dimiliki. Makanya kita bantuan Roy untuk bisa bersih dari semuanya. Nikah Indah ya? Iya. Kamu pertama kali lihat Madi, apa yang kamu rasakan? Gimana ya, tatapannya tuh kayak beda gitu ya. Tatapannya kayak serem liatnya. Kamu juga ngeliat makhluk astral yang saya lihat. Nikah Di belakang Madi, di sampingnya atau? di belakang Madi sih. Pakai jubah hitam ya. Iya, semuanya serba hitam. Serem banget. Oke. Sedang apa Roy dia? Lagi ngapain? Dia kayak menjaga sosok Madi. Menjaga Madi. Iya, Tapi tatapannya seperti lagi marah atau positif energinya? memang saat seperti sosok yang lagi marah. Tapi memang penampilan luarnya seperti itu ya. Kita tidak boleh menjudge orang, menghakimi dan segala macam dari luarnya. Belum tentu juga isinya sama. Tapi saya rasain ya serem aja gitu maksudnya. Memang ada sesuatu yang aneh gitu loh. Dari matanya dia, dari perawakannya Madi. Orang normal pun mungkin nggak bisa lihat, tapi mungkin dari perawakan Madi sudah mencium tanda-tanda kalau Madi bukan orang biasa. Madi hidup dengan supranatural. Kemampuan ini bisa digunakan untuk hal yang positif nggak sih sebenarnya? Bisa. Ini udah warisan dari leluhur kan? Iya, Leluhur dulu menggunakannya untuk apa? untuk kebaikan. Tapi kenapa Anda gunakan justru untuk nyantet orang? Iya, Mengambil roh orang? Ya awalnya tadi saya merasa Karena sakit hati? sakit hati. Tapi waktu berikutnya ada teman yang minta bantuan kan sebenarnya nggak ada hubungannya dengan Anda? Saya memposisikan sebagai dia, bagaimana rasa sakit hatinya. Oke, yang berikutnya, yang ketiga, yang keempat sampai ke-8? Mungkin faktor Ekonomi? ya Anda dibayar untuk melakukan itu? dibayar. Anda pernah lihat sosok seperti yang digambar, Roy? Pernah, memang dia pengikut. Memang itu. Pengikut. Memang itu. wow.
serem ya. Saya lihatnya sih serem bagi saya, bagi orang awam juga pasti lihatnya langsung merinding. Saya nggak berani kebayangin malah. Ini digambar aja rasanya nggak pengen lihat sih. Iya, karena ada banyak bulunya juga sih, Bay. Ini waktu mencabut roh orang, makhluk ini sebenarnya yang melakukan itu ya, Roy? Betul. 100% akurat. Iya. Siluman kali ya. Apa iya siluman? Atau Siluman. iblis? Tapi memang jujur saya akuin memang warisan leluhur memang warisan leluhur. Tetapi karena saking banyaknya ritual, jadi susah dibedakan ini nih yang mana dari warisan leluhur, yang mana dari makhluk astral yang lain. Oh, bisa datang makhluk astral yang lain karena Betul. diundang dia Iya, sendiri. Iya. Madi sendiri saya yakin tahu apa yang saya omongin kan. Madi bisa kan manggil makhluk halus itu kemari sekarang. Kita ingin aja komunikasi, sebenarnya maunya apa sih? Tapi saya aja yang lihat, Tatapannya apa beda. orang lain yang lihat ya? Tatapannya Madi beda banget dan jidatnya warnanya abu-abu. Iya kak. Kamu ngerasa nggak sih, Bay? Kamu ngerasa juga ya? Itu karena pengaruh makhluk ini, Roy. Keluarin aja Madi kalau misalnya kamu ada sesuatu yang ingin ditanyain di sini. Siapa tahu masih menjadi misteri. Apa yang dirasakan atau yang ingin diketahui, Mas Madi? Ya saya ingin ilmu yang saya miliki ingin saya gunakan sebagai media positif. Untuk Tapi- hal yang negatif saya sudah merasa lelah. Tapi pertanyaan saya satu sih, gimana cara kamu bedain ini positif dan negatif sementara Iya. makhluk ini terus gandengin kamu terus, dan kamu sempat mention juga dan bilang ini adalah salah satu makhluk yang menjaga saya, kata Madi. Bener kan, Bay? Saya Iya. tidak salah dengar kan? Iya, dia bilang gitu tadi. Jadi memang agak sulit, maksud Troy, kalau masih dipengaruhi makhluk ini, untuk akhirnya memutuskan berbuat kebaikan, itu agak sulit. Karena justru dia mengajak untuk berbuat, ya, ngambil roh orang untuk kejahatan. Betul. Kamu yakin kan? Kamu nggak mau bukain mata batin kamu kan untuk ngeliat dia? No. Kalau nikah kan udah bisa lihat sendiri. Kalau kamu nggak mungkin kan mau untuk itu. Saya milih. Oke, mewakili mata pemirsa semuanya di rumah, apa yang saya lihat. Jadi, yang saya lihat adalah bentuknya seperti ini. Mohon maaf ya. Macam ada angka-angka tersembunyi. Ada lagi kayaknya. Tersembunyi. Hanya Madi yang tahu ini apa. 4, 2, 3. Ada angka-angka tersembunyi dan mantra-mantra sesuatu di dalam badannya dia. Tapi nggak kelihatan gitu. Tapi yang lihat cuma orang-orang tersendiri yang punya kemampuan indera keenam. Saya ngelihat di dalam badannya dia penuh dengan penuh dengan tato-tato mantra dan huruf-huruf yang aneh dan asing bagi saya. Itu apa, Mas Madi? Ya memang pernah saya diberitahukan oleh gaib saya untuk pergi ke suatu tempat di mana saya bertemu dengan seorang kakek. Kemudian saya entah apa itu, punggung saya dikasih kayak bacaan-bacaan seperti itu. Saya nggak ngeliat kan. Ya tujuannya untuk melindungi diri saya Dari? Iya, dari hal-hal yang jahat, gaib. gaib. Pantesan ketika saya kesini dia menimbulkan terus keluar.
angka-angka. Iya, keluar mantra-mantranya, huruf-hurufnya, angka-angkanya, dan kecil-kecil semuanya. Karena saya dianggap melawan daerah teritori dia, sehingga dia mengeluarkan intuisi yang natural dari badan dia, kayak semacam kayak terenggiling kalau disentuh dia bentuk bola, kalau Putri Malu disentuh dia nutup. Iya, seperti begitu ini. udah Ya, langsung mungkin dia keluar. nggak bermaksud ya, baik. Iya. Tapi dia membuat satu itunya secara alami keluar. Gitu. Ini kalau orang biasa saya nggak bisa Nggak. melihat loh. Dan kita baru tahu kalau Anda pernah dilakukan itu tuh. Iya. Itu beneran melindungi dia dari hal-hal gaib memang, Roy? Kalau yang angka-angka ini terpisah dari makhluk si berkepala tanduk itu. Nah makanya jadi banyak ya. Banyak banget. Jadi kita orang-orang jadi bingung. Ini banyak banget pegangannya yang mana sih gitu. Sementara di bagian another part-nya lagi nih ada tanduknya di sini. Ada lagi. Iya. Jadi kalau misalnya mau dinetralisir, gimana? Mana yang harus dinetralisir ya? Sementara yang satu itu sisinya positif, bisa ngeluarin cahaya untuk Ada ini, dia ada sendiri. Kayak ada baterainya gitu loh, muncul. Tapi sementara ada tanduknya. Makanya ini nih yang jadi pertanyaan kita. Madi udah kebanyakan banyak ini sih ya, pegangan. Pelajaran juga nih buat kita. Kita nggak usah terlalu banyak kemelekatan dengan gitu-gituan. Jadi ntar matinya susah loh. Karena banyak ini, banyak itu, akhirnya mau dinetralisir mana dulu nih? Apa dulu? Yang the worst case, yang kemungkinan terburuk yaitu pas lagi meninggalnya, kamu benar-benar keribetan, ribet sendiri. Jadi susah. Iya, saya curiga juga satu hal, Madi. Kau bawa sesuatu ya di sini ya? Bawa. Kalau diizinkan, saya dengan tata kerama saya, apa saya boleh lihat? Boleh, silakan. Silakan. Wujudnya gitu. Ininya